mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan nanti kalau liburan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan berlibur terlalu hilaf ya. Nanti bisa berbahaya juga. Ya, jadi tetap semangat untuk menyambut liburan dan sebelumnya harus tetap semangat belajar untuk menyambut penilaian akhir semester ya. Baik, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik, silakan sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan darah. Benar, kita membahas tentang golongan darah. Coba kemarin apa yang bisa kalian ceritakan terkait dengan golongan darah? Ayo silahkan. Ya, silahkan diceritakan terkait dengan golongan darah. Sabrina mungkin, silahkan. Golongan darah itu ada yang hanya bisa menerima. Ya, benar. Berarti kalian masih ingat dengan materi sebelumnya tentang golongan darah. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah proses peredaran darah. Jadi kita akan belajar bagaimana darah itu bisa beredar di seluruh tubuh. Ya. Ustazah sudah mengupload di Google Classroom, Hangout, LKPD, dan PowerPoint seperti biasanya. Apakah sudah di-download? Sudah. Berarti kalian sudah mempelajari isi dari Hangout dan LKPD yang ada di Google Classroom. Ya, baik. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Untuk kompetensi dasarnya, sama seperti sebelumnya, kita menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan kaitannya dengan bioproses. Kemudian menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini setelah mengamati tayangan yang diunggah oleh guru di Google Classroom, kalian harus dapat menguraikan proses peredaran darah. Nah, ini perhatikan gambar yang Ustazah share. Ini gambar apa ya? Silahkan. Itu orang yang ditensi ya, Ustazah? Iya, benar. Ada lagi. Itu Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, silahkan. Itu orangnya ditensi kenapa ya? Wah, orang ditensi kenapa ya? Oke. Ada lagi? Ustazah. Ya? Cara kerjanya tensi itu gimana, Ustazah? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang bisa kalian ungkapkan untuk gambar tersebut? Ya. Iya, baik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab setelah kita mempelajari tentang sirkulasi atau proses sirkulasi pada materi kali ini. Nah, proses sirkulasi. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian ya. Bagaimana sih darah dapat sampai ke bagian tubuh yang lain? Ya, misalnya di bagian lengan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar tentang proses peredaran darah, di mana peredaran darah itu dibagi menjadi dua. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Ya, peredaran darah kecil gampangnya adalah peredaran darah keluar dari jantung, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian untuk peredaran darah besar dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke kalian kan sudah menerima LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, sekarang silahkan diskusikan LKPD yang ada di Google Classroom
Nah, nanti kita akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Baik, silahkan yang menjawab LKPD nomor 1. Saya Ustazah. Baik, silahkan. Tekanan darah menggambarkan kekuatan jantung kita ketika memompa darah. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastol. Sebaliknya, tekanan darah saat jantung berkontraksi sehingga jantung mengempis dan darah dipompa keluar dari jantung disebut diastol. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah pada orang Kava superior terus melewati serambi kanan atau atrium kanan. Yang kedua, nomor 4 dari serambi kiri, atrium kiri. Nomor 5 ke bilik kiri. Ke-6 artery, ke-8 ke kapiler. Nomor 10 sel atau jaringan bagian bawah. Sudah. Ya, silahkan. Seorang perawat mengingat tekanan darah pasien, hasilnya seperti pada gambar berikut. Analisislah berapa tekanan diastol dari pasien tersebut. Apakah tekanan darah pasien tersebut normal? Sistolnya 152 mmHg dan diastolnya 100 mmHg. Sudah. Baik, adakah kelompok lain yang bisa mengajukan pertanyaan atau masih ada yang mengganjal? Silakan. Ya Ustazah, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tekanannya pasien tersebut itu normal apa enggak? Ya, silakan dijawab kelompok 3. Pasien tersebut mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi karena sistemnya melebihi standarnya. Oke, nah sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan diskusi tadi? Ayo silahkan disimpulkan. Terima kasih untuk Ustazul Karimah terkait dengan kesimpulannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, saya tanya sekarang, apa yang bisa kalian dapatkan atau kalian refleksikan terkait dengan pembelajaran sekarang? Nah, ilmu apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan. Mungkin Kindasari, silakan. Ilmu apa yang bisa didapatkan? Kita bisa mengetahui cara membaca tensimeter, Ustazah. Ya, benar. Kemudian, adakah yang bisa menyebutkan aplikasi pembelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Mungkin kita karena ada tensimeter tadi tuh bisa tahu mau pusing tuh karena mungkin tekanan darahnya udah kalau tinggi itu mungkin karena tekanan darahnya tinggi. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian akses Google Classroom-nya. Nanti di situ akan ada post test ya. Di situ akan ada post test. Nah, di post test itu nanti kalian akan menjawab soal terkait dengan pertemuan hari ini. Jawab soal post test. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang menyerang sistem sirkulasi dan bagaimana cara atau teknologinya untuk mengurangi penyakit itu atau menyembuhkan penyakit itu. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.